Nah, sekarang Bapak Ibu saatnya kita sama-sama sebagai pembuka kita supaya semakin lebih semangat lagi, mari bersama-sama kita dengarkan opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Rusli Chan selaku Chief Agency Officer dari Prudential Indonesia. Kepada Pak Rusli, kami persilakan. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian semua. Di era digitalisasi seperti saat ini, tentunya penting untuk kita dapat beradaptasi dan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Salah satunya adalah dengan menggunakan media sosial sebagai sarana melakukan personal branding dan meningkatkan penjualan bisnis kita sebagai agen asuransi. Untuk itu, Prooflix Training ini diadakan untuk mengajak teman-teman agar mulai aktif dan rajin membuat konten di media sosial dan meningkatkan penjualan melalui optimasi link agent referral. Bapak Ibu sekalian pastinya sudah tahu tentang fitur link agent referral yang ada di PruLeads. Dengan memanfaatkan fitur ini, kalian bisa memberikan kontribusi leads yang signifikan loh untuk meningkatkan bisnis. Yuk, mulai manfaatkan fitur link agent referral ini dan buktikan sendiri hasilnya. Semoga Prooflix Training ini dapat bermanfaat dan menambah insight buat teman-teman mengenai media sosial dan digital marketing. Sehingga dapat mempermudah teman-teman dalam memproduksi konten-konten di media sosial yang edukatif, positif diterima oleh publik, dan akan membantu meningkatkan penjualan bisnis para mitra business agency. Selamat mengikuti tren. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Rusli. Jadi memangnya saat ini eranya adalah era konten. Semua akan diupload melalui media sosial kan, berita-berita yang viral juga bisa kita baca melalui media sosial. Kalau dulu berita-berita atau informasi itu kita hanya tahu dari televisi ya, ada di seputar Indonesia. Wah, ketahuan banget yang angkatan berapa ya. Seputar Indonesia, kemudian Liputan 6, ada juga di TV One gitu ya seputar berita-berita. Tapi sekarang dengan mudahnya dengan hanya menggunakan satu jari kita sudah bisa melihat berita-berita yang viral saat ini di media sosial. Di beberapa hari ini memang ada beberapa berita-berita yang viral yang ini bisa kita jadikan tema-tema konten khususnya ya untuk teman-teman semua yang seneng banget bikin konten dan bisa memajukan bisnis. Termasuk saya. Saya senang sekali bikin konten. Rekan-rekan saya di kantor tahu bahwa saya ini adalah ratu konten ya, karena konten-konten yang saya buat itu adalah konten-konten terkait dengan edukasi dan pastinya ketika kita konten ini harus relate ya, harus relate dengan apa yang Bapak Ibu jalankan. Nah, baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan opening remarks dari Bapak Rusli Chan. Sekarang ada sedikit update dari tim PruLeads terkait dengan bagaimana sih kita bisa memaksimalkan bisnis kita di Prudential Indonesia melalui PruLeads. Langsung saja kita panggilkan perwakilan dari tim PruLeads Indonesia, ada Kak Morgan selaku PruLeads Digital Marketing. Silakan Kak Morgan. Halo, selamat pagi. Thank you, Mbak Irza. Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenalkan kembali. Ya, suara saya aman kan ya? Aman Kak Morgan. Aman. Oke, saya sambil share aja dulu ya. Oke. Nah, jadi mungkin saya mau merefresh sedikit ya mengenai apa yang tadi diinformasikan oleh Pak Rusli ya, mengenai link agent referral Bapak Ibu. Jadi, sebentar. Ya, jadi apa sih link agent referral itu? Jadi saya mau merefresh sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang udah ada tahu tentang link agent referral, mungkin ada juga yang belum tahu. Kita dengarkan sedikit aja ya tentang link agent referral. Jadi link agent referral ini merupakan salah satu fiturnya PruLeads ya Bapak Ibu ya. Jadi link agent referral ini menyediakan beberapa konten-konten yang sudah kita sediakan. Kemudian juga ada juga link referral ya Bapak Ibu yang sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu bisa bagikan ke sosial media maupun ke media komunikasi yang Bapak Ibu punya ya Bapak Ibu. Nah, jadi secara konsep itu jadi membagikan iklan dan link referralnya, kemudian juga dapat prospek baru dari sosial media dan kemudian prospek tersebut akan langsung masuk menjadi leads di PruLeads Club-nya Bapak Ibu ya. Ibu.
seperti itu. Jadi konsepnya bagikan iklan ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian konten-kontennya apa aja? Ini jadi sedikit konten yang kita share di sini. Jadi sebenarnya konten itu masih banyak di fitur link agent referral Bapak Ibu ya. Jadi ada konten produk ada produk asuransi baik konvensional maupun syariah ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada video, kemudian juga yang pasti ada literasi asuransi Bapak Ibu. Kita udah sediakan banyak literasi asuransi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian udah berapa agensi yang menggunakan. Nah, di sini kita lihat di sini udah ada sekitar ini per tahun ini sampai bulan Juli 2024 ya Bapak Ibu. Di tahun ini sampai bulan Juli itu ada sekitar 1.800-an agent yang bergabung dengan yang sudah menggunakan link agent referral. Kemudian sekitar ada 3.700-an prospek. Kemudian ada di total API juga ada di sub 29 miliar ya Bapak Ibu. Dan total polisnya juga ada di 2.400 proposal. Nah, yang menariknya di sini Bapak Ibu ya, conversion rate-nya ini ada di 65% ya Bapak Ibu. Ini sebagai gambaran nih, misalkan Bapak Ibu udah bagian Kevi, udah bagian flyer ke media sosial Bapak Ibu, kemudian ada 10 yang tertarik ya. Nah, kurang lebih ada 6 yang closing ya Bapak Ibu. Jadi ini konversinya benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lihat cara penggunaannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ke menu ProLeads ya Bapak Ibu ya. Di menu ProLeads nanti akan ada banner paling atas nih, warna orange namanya bagikan dengan link referral ya ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca banner ini, diklik aja Bapak Ibu di banner ProLeads di sini. Nah, di bagian sini ini adalah halamannya link agent referral Bapak Ibu ya. Jadi di bagian atas ini adalah linknya Bapak Ibu. Jadi link ini tuh semacam kayak websitenya Bapak Ibu ya. Jadi link ini sifatnya penting. Mau share kemana aja harus salin dulu atau copy dulu link tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih flyer-flyer yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu share, Bapak Ibu bagikan ke sosial media ataupun ke media komunikasi ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa di copy paste juga linknya ya Bapak Ibu ya. Linknya ada di sini. Nah, pada saat prospeknya berminat dengan iklan yang Bapak Ibu share, dia akan klik link tersebut, kemudian akan masuk ke websitenya Bapak Ibu di sini ya. Linknya ini sifatnya unik ya Bapak Ibu antara agent satu dengan agent yang lainnya. Jadi sifatnya unik, dia akan klik dan masuk ke websitenya Bapak Ibu. Nah, di sini calon prospek itu akan isi data ya berupa nama dan nomor handphone. Nah, pada saat dia bersedia, itu akan langsung masuk ke leads-nya akan langsung masuk ke ProLeads Club-nya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat dia bersedia, Bapak Ibu tinggal lihat aja notifikasi dan dia akan ada di ProLeads Club-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik button ambil leads aja nanti ya. Nah, yang perlu diingat ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu aktif sosial media dan punya konten, misalkan punya video atau punya desain sendiri yang biasa Bapak Ibu bagiin ya, ataupun Bapak Ibu juga punya website sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal copy aja link yang ada di sini Bapak Ibu, link referral yang ini. Jadi pada saat konten yang Bapak Ibu punya disatuin aja dengan linknya di captionnya. Udah nanti pada saat berminat dia akan langsung masuk ke websitenya Bapak Ibu seperti ini. Oke, nah mungkin dari saya situ aja mengenai link agent referral. Nanti akan dilanjutkan dengan yang lebih expert yaitu Mas Tiko. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Irsa. Makasih. Silakan Mbak Irsa. Oke, terima kasih Kak Morgan. Wah, sekilas ya, tapi tepat sasaran ya. Jadi teman-teman sebagai tenaga pemasar dan kita sudah komitmen untuk menjalankan bisnis di Prudential, ternyata ada banyak hal loh yang bisa mempermudah aktivitas teman-teman untuk menjalankan bisnis di Prudential.
Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa menggunakan PRULeads karena semuanya sudah dimaksimalkan di sini. Termasuk sudah disediakan yang namanya iklan-iklan dan konten-konten yang bisa langsung di-blast, bisa nge-link langsung ke aksesnya atau nomor WA-nya teman-teman, sehingga teman-teman nggak perlu pusing-pusing untuk mikirin, aduh nanti gimana caranya saya bikin flyer dan lain-lain ya. Tapi kalau untuk media sosial masing-masing, itu perlu banget ikut sesi training ini ya. Nanti kita akan belajar gimana caranya kita bisa memaksimalkan media sosial yang kita punya dan gimana caranya kita bisa membuat konten-konten yang benar-benar impact nih. Kalau bahasa-bahasa media sosial gitu ya, ini tuh apa? Ini aim-nya di mana ya gitu ya. Ini kira-kira nih kalau saya bikin konten sasaran saya tuh tepat sasarannya kemana ya? Apa yang mau saya tawarkan ya? Nah, baiklah teman-teman tanpa perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama sesi yang sangat luar biasa, di mana caranya kita bisa optimizing Instagram kita. Ini juga penting, saya juga sambil catat-catat juga nih, gimana caranya kita bisa crafting, engaging, dan impactful konten kita, dan bermanfaat untuk semua netizen-netizen yang menjadi followers kita. Jadi bukan cuma netizen-netizen gosip aja, tapi ternyata netizen-netizen edukasi itu juga banyak. Makanya penting banget untuk kita simak sesi ini bersama-sama. Langsung saja kita panggilkan Kakak Niko Julius. Dipersilahkan. Thank you, Kak Irza. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Pagi, Pagi. teman-teman. Pagi. Pagi, pagi, Pagi. pagi. Oke, senang ya, balik lagi sama teman-teman Prudential di acara Prooflix gitu ya. Beberapa, saya lupa ya, kayak tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu ya. Saya juga mungkin teman-teman ada beberapa yang udah pernah belajar bareng gitu ya. Jadi sedikit banyak mungkin kita akan lebih banyak refreshment terus gitu. Saya mungkin akan update beberapa yang sifatnya sih lebih membantu lah intinya buat teman-teman gitu ya. Semuanya untuk bisa buat konten lebih gampang gitu ya. Karena saya sendiri juga lagi banyak ngulikin ke arah sana, terutama buat teman-teman yang mungkin bermasalah nggak nih sama buat konten gitu ya. Buat konten Instagram tuh mungkin jadi PR besar ya buat kita. Nggak cuma teman-teman sebetulnya, saya juga lumayan apa namanya, lumayan PR banget gitu ya. Tapi ya hopefully kita bisa sama-sama belajar gitu ya tentang apa yang saya mungkin akan lebih banyak praktekin buat teman-teman hari ini. Eh, so karena materi saya lumayan padat teman-teman, kita akan coba banyak cover hari ini, semoga bisa banyak bahas gitu ya. Dan saya selalu memulai dari sesuatu yang sifatnya tuh agak sedikit boring gitu ya. Bentar ya, saya sedikit perlu setup bentar, setup komen, jadi saya bisa lihat teman-teman nanti. Oke. Alright, oke. Good. Jadi ini sedikit data yang saya yakin teman-teman udah sering-sering banget gitu ya. Kalau udah sering belajar tentang online, digital gitu ya. Ini sesuatu yang basically udah umum lah teman-teman tahu ya, bahwa penduduk kita ada di 277 jutaan di 2023. Setelah saya itu udah meningkat sedikit ya di tahun 2024, tapi masih kurang lebih sama, sekitar 77% pengguna internet di Indonesia tuh ya di angka segituan, 77%-an, which is besar lah, teman-teman bisa tahu 3/4 penduduk Indonesia tuh udah pakai internet. Artinya memang ya suka nggak suka, namanya digital, media digital sesuatu yang penting ya. Saya yakin teman-teman juga udah lumayan aware sama hal itu. Tetapi yang menarik teman-teman di sekarang gitu ya, terutama di 1-2 tahun terakhir, itu adalah selalu gitu ya, orang itu melakukan riset dulu nih sebelum pengen melakukan action tertentu. Jadi either dia nge-search tentang siapa teman-teman gitu ya, kemudian dia nge-search siapa apa perusahaannya gitu ya, pasti dia akan melakukan research gitu ya sebelum dia memutuskan sesuatu gitu teman-teman. Kemudian ada peningkatannya sekitar 5%-an di 2023, 2024 kayaknya ada sedikit peningkatan juga, saya lupa sekitar 3-4%-an lah, which is ya oke gitu ya. Artinya memang makin dewasa, simpelnya gitu teman-teman. Jadi orang-orang online sekarang tuh makin dewasa, sama saya yakin teman-teman juga lumayan aware kalau kita pengen beli sesuatu, biasanya kita akan cari-cari dulu nih mana yang paling menguntungkan buat kita. Pada dasarnya sama, orang-orang di online juga ya akan melakukan yang sama teman-teman gitu ya. Nah, ini juga kita tahu bahwa ada sedikit pergeseran di mana social network atau social media itu menjadi hal yang sangat
utama gitu ya, karena orang Indonesia ternyata melakukan riset itu nggak cuma di website aja sekarang, tetapi dari sosial medianya gitu ya, 64%. Jadi selalu, entah teman-teman nanti lihatnya di TikTok-nya kah, di YouTube kah, di Instagram kah, di Facebook kah, anything, anywhere gitu ya, yang pasti dia akan ngelihat atau cariin kita di sosial media. Jadi hadir di semua media sosial itu hal yang baik lah teman-teman, kayak gitu ya. Nah, karena di sini kita akan bicara tentang gimana cara buat konten. Membuat kontennya sebetulnya kita nanti akan banyak belajar dan praktek gitu ya. Sebetulnya dengan apa sih yang teman-teman akan dengan memanfaatkan namanya AI, teman-teman. Dan saya akan bantu teman-teman untuk praktek langsung nantinya. Jadi kita bisa langsung bisa langsung praktek sama-sama gitu ya, biar teman-teman bisa coba langsung dan bisa tahu. Hopefully teman-teman kalau ada 2 device itu akan sangat membantu ya. Semoga maksudnya teman-teman ada 2 device, nanti kita bisa praktekin sama-sama ya. Oke, di sini saya akan bahas sedikit tentang dari perspektif Instagram, teman-teman. Di mana perspektif dari Instagram itu sebetulnya saya pengen bantu teman-teman nggak sekedar kayak buat konten apa yang baik, tapi kalau misalnya teman-teman buat konten, misal gini ya, teman-teman, mana yang lebih bagus buat teman-teman? Ada 10.000 orang yang ngelihat postingan teman-teman, video teman-teman gitu ya, tetapi lead-nya nggak ada, 0, atau mungkin yang lihat cuman 1.000, tapi ada 10, ya mungkin kita nggak bilang 1.000 lah ya, 10.000 tapi nggak ada lead teman-teman, atau 100 orang yang nonton video teman-teman, tapi ada 10 lead yang teman-teman bisa dapatin. Mana yang lebih better buat teman-teman? Boleh tulis coba di komen ya. Hampir semua bilang yang ada lead gitu ya. Karena memang ya kita memang fokusnya adalah cari banyak lead gitu ya. Ngapain sih teman-teman kita cariin orang nonton video kita tapi kagak ada leadnya, kan sama aja bohong. Capek-capekin diri sendirilah gitu ya. Sama teman-teman. Di case saya waktu itu dulu tepatnya sekitar 2 tahun lalu gitu ya. Mungkin waktu teman-teman ingat gitu ya, saya lupa saya pernah cerita nggak ya di series Proof X yang lalu gitu ya. Cuman saya dulu pernah buat satu campaign, satu konten teman-teman, yang mana tuh viral banget bagi sebuah bisnis gitu ya, di mana impression atau views-nya itu mencapai 64 juta views, teman-teman. Jadi kebayang ya, 64 juta views. Bagusnya bagus banget, teman-teman. Problemnya adalah kontribusi ke penjualan atau bisnis 0. Jadi sedih ya gitu ya buat kita ya, bahwa di situ saya akhirnya bilang, wah ngapain ya capek-capekin kita sampai buat campaign dan segala macam gitu ya, sampai 64 juta viral banget ya orang nonton, tapi nggak ada kontribusi ke lead bisnis sama sekali, kan dia capek banget gitu ya. That's why saya bilang perspektifnya adalah nggak sekedar cuman kita bahwa membuat konten yang menarik itu penting, satu, membuat konten konsisten itu juga penting teman-teman, tetapi juga penting bahwa kita harus bisa membuat ini agar tidak sia-sia konten yang kita buat nanti gitu ya. That's why kita tahu bahwa konten aja itu tidak pernah akan cukup teman-teman kalau dia tidak didukung dengan hal yang lain. Dan di Instagram teman-teman, kita juga tahu ya, di Instagram saat kita lihat sebuah konten, pasti teman-teman sebelum kita follow ya, kalau kita nggak suka kontennya pasti kita skip gitu ya, pasti kita skip, sesimpel itu. Tetapi kalau kita nggak skip, kita penasaran dengan sebuah akun Instagram, kita lihat kontennya menarik, kita lihat akunnya kan, maka kita pasti akan melakukan yang namanya visit profile, teman-teman. Pasti. Saya yakin teman-teman juga umum ya, pasti ya. Kita pasti ngepoin lah akun Instagramnya apaan sih isinya gitu ya. Kemudian di profile visit itulah kalau kita tahu ya terjadi yang namanya konversi. Apa sih konversi itu teman-teman? Entah dia baca bio-nya, ngecek link-nya, DM, cek highlight, stories, WhatsApp, action button lainnya gitu ya. Channel, other post, tag tabs gitu ya, termasuk jadi followers teman-teman. Dan followers itu adalah orang yang kemungkinan besar akan lihat stories kita lagi, highlight gitu ya, termasuk lihat konten kita yang lain. Pada dasarnya Instagram itu bekerja dengan format seperti ini. Dan saya yakin ya teman-teman akan sepakat dan setuju bahwa ya aktivitasnya kurang lebih kayak gini lah. Nggak akan terlalu keluar atau melenceng dari hal kayak gini. Nah, tapi teman-teman, kalau kita petain kayak gini, maka kita tahu bahwa oh ternyata profile visit itu sesuatu yang penting loh dari sebuah konten. Karena itu jembatannya, teman-teman. Oke, disitulah kita tahu bahwa konten itu adalah sumbernya traffic di Instagram, dan tempat kita mengkonversikan orang jadi lead di Instagram itu melalui banyak aspek, teman-teman. Dan sebelum kita bicara tentang gimana sih sebetulnya konten itu
atau traffic itu kita dapatkan dengan optimal gitu ya. Itu yang mana itu kita akan pelajari hari ini. Tapi saya selalu merimain bahwa kalau konten teman-teman tidak mendatangkan lead, percuma teman-teman, sayang gitu ya. That's why tugas dan kewajiban saya tentu juga ke arah sana gitu ya. Jadi saya nggak suka tuh kalau teman-teman saya ajarin kemudian buat kontennya bagus banyak gitu ya, tapi nggak ada lead kan sama aja bohong gitu ya. That's why kita harus fokus dulu pada part yang pertama, yaitu memastikan bahwa nanti effort kita saat buat konten itu nggak sia-sia teman-teman. Jadi aspek yang kita akan pelajarin pertama adalah conversion optimization. Jadi memaksimalkan konversi akun Instagram kita dulu teman-teman. Oke, ada beberapa aspek yang kita perlu laluin gitu ya. Salah satunya adalah optimasi kata kunci akun. Saya yakin teman-teman udah boring banget dengan hal ini. Tapi saya akan selalu mendorong teman-teman untuk melakukan riset rutin selalu gitu ya. Saya biasanya akan melakukan itu paling lama teman-teman 3 bulan sekali. Saya pribadi selalu melakukan itu. Selama dia masih bagus ya saya akan pakai terus gitu ya. Contoh teman-teman, saat kita ketik financial advisor di Instagram, kita tahu bahwa hasil pencarian di Instagram itu selalu memberikan rekomendasi yang ada kata kunci financial advisor, pasti teman-teman gitu ya. Menariknya, kalau kita ketik perencana keuangan, kita bisa lihat juga bahwa perencana keuangan selalu ada di kata kunci di nama orang tersebut. Oke, that's why teman-teman, kita jadi pertanyaan, menurut teman-teman, banyak yang mana sih financial advisor atau perencana keuangan yang dicari orang Indonesia? Karena kan nggak mungkin dia cari ketik nama kita kan, kecuali dia kenal sama kita ya. Jadi kan orang mungkin akan cari adalah financial advisor atau perencana keuangan. Misalnya gitu. Tapi kalau dari dua ini, menurut teman-teman, mana yang lebih banyak orang Indonesia cari sih? Perencana keuangan kah? Atau financial advisor kah? Karena kita pengen dapatin pengunjung sebanyak-banyaknya pasti ya, teman-teman. Orang yang ketemu sama kita. Oke? Dari yang perencana keuangan ya, paling banyak kalau teman-teman perhatiin. Financial advisor justru nggak terlalu banyak. Oke? Nah, kita lihat datanya teman-teman. Jadi, hal yang teman-teman bisa pakai, tools yang kita bisa pakai, itu tools gratisan, teman-teman. Namanya adalah Google Trends. Jadi, teman-teman bisa buka Google Trends ya. Bentar ya. Presentify. Jadi, teman-teman bisa buka link di sini ya, atau teman-teman bisa search aja Google Trends. Oke. Nanti teman-teman bisa masukkan kata kuncinya, teman-teman. Financial advisor dengan perencana keuangan di Indonesia 5 tahun terakhir, teman-teman bisa perhatikan bahwa ini data Juli 2024, jadi baru beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dan ternyata financial advisor itu lebih banyak dicari daripada perencana keuangan. Sadly, seperti ini datanya. Dan ini data Indonesia, oke, 5 tahun terakhir. Dan ini data yang datang dari Google gitu ya, bukan dari saya pribadi pastinya gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman, kalau teman-teman mau pakai keyword tertentu ya teman-teman bisa masukkan ya. Menurut saya ya financial advisor ini something yang bagus karena dia memang dia sering turun gitu ya. Ini sempat turun lumayan banyak ya di 2022-an. Tapi ya dia nggak pernah hit bottom atau zero, nggak ada yang nggak pernah cari gitu ya. Which is ya teman-teman bisa pakai. Nah, di mana sih kemudian teman-teman pakai yang tadi ya? Nama itu kata kunci ini gitu ya. Masukinnya cuma di dua opsi teman-teman. Yaitu teman-teman masukkannya di sini gitu ya. Satu pilihannya adalah di username Instagram. Yang kedua adalah teman-teman bisa masukkan di dalam nama Instagram. Jadi kalau di Instagram itu ada dua bagian gitu ya. Ada yang namanya title, ada yang namanya, bentar saya akan coba bantu teman-teman lihat langsung ya, biar teman-teman nggak bingung nih. Oke. Oke, nah ini ya. Jadi kalau di Instagram, teman-teman, kalau kita ke profil Instagram, masukinnya di dalam waktu kita edit profile ya. Jadi kalau kita edit profile, itu masukkan kata kunci ada di nama dan username. Tapi saya pribadi sarankan, teman-teman, sebisa mungkin itu cari di masukinnya di dalam nama gitu ya. Jadi jangan masukkan di dalam username. Kenapa? Karena username Instagram saat teman-teman ubah, maka dia akan kena penalti biasanya akunnya, di mana jangkauan postingannya tidak akan tinggi. Jadi saran saya ubahnya cuma di nama Instagram gitu ya. Nah, kalau saya kan pakai keyword namanya Instagram Expert ya, teman-teman. Itu yang saya pakai, keyword yang saya pakai. Nah,
Tentu jadi pertanyaan buat teman-teman. Kenapa kemudian kata kunci di Google ini ya, di Google itu kita pakai sebagai dasar di Instagram? Pasti ada juga teman-teman yang mungkin bertanya gitu ya. Jawabannya simpel, teman-teman. Bayangin teman-teman orang Indonesia yang pakai Google, Instagram, ada notri dua-dua. pakai apalagi ya, teman-teman juga pakai TikTok gitu ya. Teman-teman kan orang yang sama gitu ya, pakai semua platform gitu ya. Apakah teman-teman ketik sesuatu di Instagram berbeda dengan kalau teman-teman mau cari financial advisor di Google, maka teman-teman ketiknya financial advisor. Apakah kemudian teman-teman ke Instagram ketiknya bukan financial advisor? Apakah teman-teman ke YouTube tidak ketik financial advisor? Basically akan sama, teman-teman, selama orangnya sama. Jadi sekali lagi ya, selama orangnya sama, yaitu orang Indonesia, teman-teman, mau dia pakai Instagram, mau dia pakai di Google, mau dia pakai YouTube, mau dia pakai TikTok, selama orangnya terbiasa ngetikin yang namanya financial advisor dibandingkan perencana keuangan, maka ya pasti orang ketik ini, teman-teman. Jadi jawabannya seperti itu. Oke? Jadi hindarin sebisa mungkin merubah yang namanya username, teman-teman. Tapi kalau sudah berubah, ya sudah, mau gimana lagi kan gitu ya, teman-teman. Karena nggak bisa diganti. Kalau nggak salah itu sekitar 14 hari atau 30 hari gitu ya. Tapi ya udah, jalan aja sih kalau udah teman-teman terlanjur ganti. Tapi saran saya, ubahlah di bagian nama Instagram ya, teman-teman. Nah, sedikit saya jelasin. Di case saya kan seperti saya bilang tadi, teman-teman, bahwa saya tuh kan pakai kata kunci Instagram Expert. Di mana ini kalau saya pakai tools berbayar ya, saya waktu coba search, itu 1 bulan, teman-teman, ada pencarian sekitar 526 pencarian per bulan di seluruh dunia, teman-teman. Jadi saya sendiri tuh pakai kata kunci Instagram Expert, dan sayangnya, teman-teman, karena Instagram Expert itu kata kunci yang general, jadi nggak cuma pencari Indonesia kan yang ketik Instagram Expert, maka ya satu dunia akhirnya. Dan ini terjadi, teman-teman, di akun Instagram saya, teman-teman bisa perhatikan bahwa banyak banget nih. Ini orang konsultasi sama saya, entah orang India lah, entah orang Spain lah, orang US lah, teman-teman ya. Ada artis Bollywood yang saya pernah bantuin juga untuk balikin akunnya dan segala macam hal lain. Ini pemain sepak bola dunia gitu ya, saya juga pernah dikontak gitu ya, karena akunnya bermasalah. Jadi karena saya pakai kata kunci internasional ini, teman-teman, Instagram Expert, akhirnya tuh banyak banget isi DM saya itu adalah ya konsultasi ya, akunnya ke ban gitu ya, dia butuh sampai dia telepon gitu ya Instagram saya, dia bilang saya bisa bantu dia verified apa enggak gitu ya. Jadi kalau akunnya dia kecuri sama hacker itu kayak gimana, wah banyak lah, teman-teman gitu ya. Tapi sesimpel, maksud saya bilang adalah sesimpel kita mengoptimasi kata kunci Instagram saja, teman-teman, itu dampaknya udah bumi dan langit buat akun saya. Dan saya yakin di akun teman-teman juga akan begitu. That's why penting memasukkan kata kunci ini, teman-teman. Sebisa mungkin yang paling banyak traffic ya. Seperti itu. Poin nomor 2 yang kita bisa optimasi, teman-teman, di Instagram adalah profile foto. Jadi ini saya masukkan tools yang namanya heatmap, teman-teman, untuk ngasih lihat ini. Heatmap itu adalah mata orang itu secara psikologis, secara AI memperhatikan tuh kemana sih gitu ya mata orang. Nah, jadi kalau kita perhatikan mata orang itu biasanya ke username, ke foto, kemudian ke deskripsi, bagian depan lagi ya. Yang ini malah ada kelihatan juga tapi dikit, teman-teman. Jadi tools yang kita bisa pakai. Kenapa ini penting kemudian profile foto? Karena, teman-teman, bahwa ya first impression. Jadi suka nggak suka itu adalah apa ya? Pandangan pertama lah, simpel gitu, pada sebuah akun gitu ya. Kemudian brand recognition, engagement, konsistensi, termasuk memorability itu gampang nggak kita diingat sama orang gitu ya. Jadi ya optimasi profile foto itu penting. Nah, di sini saya mau pakai ngajak teman-teman bermain. Kenapa saya bilang profile foto itu penting? Ini adalah tools yang tadi saya bilang yang saya pakai, teman-teman, namanya Attention Insight. Teman-teman hanya perlu tahu aja, nggak perlu pakai karena toolsnya juga berbayar ya. Cuma saya mention aja bahwa ini yang saya pakai tadi buat cari data, dan ini buatan anak-anak MIT gitu ya. Di mana dia bilang adalah dia bisa melakukan analisa 90-96% tingkat keakuratan dari secara faktor psikologis mata orang pada umumnya tuh akan lihat kemana sih gitu ya. Nah, kita akan bermain sedikit sama teman-teman. Ingat, teman-teman, bahwa misalnya kita tadi kan udah pakai kata kunci di akun Instagram kita, ya, kita udah masukin, kemudian kalau orang ketik, kemudian akan muncul kan sebuah urutan dari nama Instagram. Oke, nah misalnya ini kita bermain dengan hal yang simpel, teman-teman. Kalau saya ketik pempek, teman-teman bisa perhatikan mana dari
dari semua akun ini yang kemudian saya lihat? Kalau teman-teman perhatiin, mana yang teman-teman akan lebih lihat ketimbang dari ya satu pencarian ini? Bagian Paling atas. atas. Paling Oke. atas yang pertama. Paling Yes, atas. teman-teman bisa kelihatan nggak ini? Menarik nggak? Enggak. Tidak ada, menurut teman-teman menarik nggak? Jadi nggak menarik. Karena menurut teman bahwa, oh kayaknya ini nggak aktif gitu ya. Maka story itu penting nggak? Penting teman-teman. Karena memang ini menarik gitu ya. Orang lihat bahwa ini update. Sehingga ya teman-teman lihat, terlepas dari brandnya ya. Kita abaikan brandnya teman-teman. Kita belajar tentang psikologi manusia sedikit ya. Kemudian kedua teman-teman, coba kita bermain. Kalau saya ketik shoes, teman-teman bisa perhatiin. Mana yang teman-teman lihat sekarang? Shoes and skirt. Shoes and care. Ada centang biru. Menarik ya centang birunya. Kenapa? Yang lain nggak centang biru. Kebayang teman-teman. Jadi kalau teman-teman saya, centang biru penting nggak? Penting. Kalau yang lain tidak centang biru, teman-teman. Bayangin kalau semuanya centang biru, teman-teman. Pasti biasa aja. Nggak ada yang wah dari centang biru, teman-teman. Kalau semua centang biru. Tapi karena di sini kebetulan dia sendirian centang biru, maka centang birunya penting, teman-teman. Jadi, teman-teman perlu pahamin ya, centang biru itu penting nggak? Buat saya penting-penting, nggak penting sih sebetulnya. Kalau teman-teman merasa bahwa bagus nggak sih pakai centang biru, buat saya bagus gitu ya. Haruskah berbayar? Bisa bayar, bisa tidak bayar. Tetapi ya kalau bayar itu saya lupa ya sekitar 180 ribuan kayaknya per bulan gitu ya. Atau kalau teman-teman nggak berbayar pun juga bisa. Teman-teman tinggal mengajukan ngajuin banding aja, request gitu ya. Jadi ya apakah ada privilege khusus dari centang biru? Sebetulnya nggak ada, teman-teman. Basically ya cuman karena faktor psikologis kayak gini doang. Jadi nggak ada beda. Centang biru lebih pasti jangkauannya gitu, nggak juga sih teman-teman. Itu Oke. artinya apa ya Kakak Niko ya? Centang biru itu diverifikasi Instagram bahwa itu adalah orang real kayak gitu ya, brand yang secara lebih terpercaya lah simpelnya seperti itu. Jadi nggak ada hal khusus juga sih tentang hal ini gitu ya. Paling kita perlu daftarin kayak KTP atau paspor teman-teman, ya udah cuma simpel kayak gitu. Tapi kadang bisa ketolak juga sih. Nanti kalau ada waktu saya coba jelasin buat teman-teman ya. Siap, terima kasih. Di bagian yang terakhir, misalnya saya ketik interior, ini sesuatu yang common lagi ya teman-teman. Mana yang lebih menarik buat teman-teman? Dari sebelah kanan. Most likely kita lihat yang 5 karena story-nya mungkin ada misalnya gitu ya. Yang lain nggak aktif kelihatan ini kayak gitu ya. Bisa jadi hal-hal kayak gitu. Artinya teman-teman bisa lihat bahwa ya ini adalah permainan psikologi teman-teman. Kalau kita masukin 3 gambaran ini ke dalam tools teman-teman, kita bisa lihat nih. Nah, ini data yang realnya teman-teman. Bahwa dia bilang nih bahwa teman-teman bisa perhatikan ya. Ini 2 teratas memang dominan teman-teman. Di sini ini juga dominan gitu ya. Yang di sini dia bilang adalah ini juga dominan. Malah yang bagian bawah ini nggak terlalu dominan, teman-teman. Orang nggak terlalu lihat story-nya menurut AI gitu ya. Tetapi ada kesamaan dari 3 ini adalah semua yang teratas itu selalu jadi patokan yang dilihat sama seseorang. Suka tidak suka, teman-teman. Jadi menariknya kayak gitu. Oke, pertanyaan yang kemudian muncul, gimana cara kita muncul dari pencarian teratas dari sebuah pencarian tertentu? Jadi kalau orang ketik financial advisor, kira-kira gimana cara kita bisa muncul paling atas, gitu ya? Jawabannya adalah dari interaksi, teman-teman. Jadi bukan dari banyaknya followers. Jadi followers teman-teman sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting interaksinya banyak. Ya, entah itu likes, comment, share, save, pokoknya ya interaksinya banyak. Karena misalnya gini, teman-teman. Misalnya followers yang ini itu 100.000 gitu ya. Yang followers ini misalnya 1.000. Oke, misalnya ini 1.000. Yang ini 100.000. Tapi kalau ini yang like cuma 10, yang ini yang like sama-sama 10, teman-teman. Tapi karena ini 100.000, 10 dari 100.000, berarti kan cuma 0,1% misalnya gitu ya. Sedangkan karena ini 10 dari 1.000, maka dia nilainya adalah 1%. Menurut Instagram, oh yang 1% lebih bagus dong, maka si akun yang ini bisa jadi dia naik ke atas. Jadi tidak selalu ya teman-teman, followers itu pengaruh besar. Ya, tapi itu sedikit gambar. Yang penting interaksi itu penting teman-teman. Dan profile foto itu sekali lagi saya bilang penting ya teman-teman, karena
Secara psikologi kita harus tahu bahwa ya ini yang terjadi sama si audiensnya kita, calon lead prospeknya kita. Kalau dia ketemu sama kita bagus dari pencarian, dia lihat kita terpercaya, dia ingat sama fotonya kita gitu ya, maka ya itu penting. Jadi kalau misalnya foto kita boleh nggak dari samping? Kalau yang lainnya dari depan semuanya ya teman-teman bisa coba dari samping. Kalau misalnya yang lain dari samping semua, teman-teman kayak pas foto gitu boleh nggak? Boleh aja menurut saya. Jadi menjadi beda tuh bagus cara profile teman-teman. Karena kita penting lebih menarik dan stories itu sebisa mungkin pakai setiap hari ya. Seperti itu, poin nomor 2, teman-teman, tentang profil foto. Sekarang kita bermain dengan poin ketiga, yaitu deskripsi bio. Ini sesuatu yang juga kita bermain, dan ini palsu, teman-teman. Nggak ada yang asli. Cuman, saya pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa, contoh, teman-teman, ada 2 jenis caption. Ini sekali lagi palsu akunnya ya, tidak ada, teman-teman cari pun nggak ada. Jadi ini benar-benar halusinasi gitu, saya buat iseng-iseng aja. Menurut teman-teman, yang kiri dengan yang kanan, mana sih yang lebih bagus deskripsi bio? Jadi kalau teman-teman tadi udah dicari orang nih, picture-nya teman-teman lihat, teman-teman masuk kan, teman-teman pasti lihat nih bio-nya. Mana yang lebih menarik buat teman-teman? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, teman-teman. Adakah yang kiri mungkin lebih bagus? Ada yang kiri yang bagus ya, kanan juga lebih bagus. Oke. Oke. Yang kiri ada yang lebih suka agak kanan. besar di layar nggak kelihatan ya. Jadi pertanyaan saya adalah, kenapa teman-teman pilih mayoritas kanan? Ada juga yang kiri. Yang kiri lebih rapi, lebih simple, misalnya gitu ya. Yang kanan ada free ongkir, misalnya. Oke, ada 1, 2, 3-nya. Lebih detail yang kanan. Oke, jadi secara data, teman-teman, nah ini secara data lagi ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, saya bilang tadi. Kedua profil tadi, teman-teman, deskripsi video tadi, ternyata, teman-teman, itu yang ini yang kanan, ini yang kanan, yang ini yang kiri, teman-teman. Jadi ini kebalik ya soal datanya. Yang kanan tuh yang atas, yang ini yang kiri, teman-teman. Di mana kedua-duanya itu didatangkan 1.600 orang ke profil ke dalam situ. Terjadi konversi yang sebelah kanan ternyata 153, yang sebelah kiri 125. Artinya, teman-teman, terjadi 9,5% konversi, yang bawah 7,8. Jadi bukan berarti yang kiri tidak bagus. Tetapi, teman-teman, yang sebelah kanan lebih optimal 18% gitu. 18% lebih baik yang kanan. Jadi yang kiri dengan yang kanan, sekali lagi tadi ya, tidak ada yang baik. Maksudnya gini, apa sih beda 18% itu improvement tadi gitu ya. Ini kalau kita lihat yang ini ya. Berarti ngomongnya gini teman-teman, yang kiri dengan yang di kanan ini lebih optimal 18%, itu lebih banyak mendatangkan orang yang klik, entah itu ke linknya, sebenarnya tadi tuh klik di link bio-nya gitu ya. Jadi klik link yang di bawah ini, itu lebih 18% lebih tinggi ketimbang yang kiri, teman-teman. Jadi yang kiri itu boleh nggak dipakai? Boleh-boleh aja, tetapi akan tidak optimal 18% dibandingkan yang kanan. Simpelnya gini, teman-teman. Bayangin kalau teman-teman pakai bio yang strukturnya kayak di sebelah kanan, ya, dibandingkan yang kiri, kalau teman-teman bisa datangin 10.000 orang yang berkunjung ke Instagram kita, yang sebelah kanan, itu teman-teman bisa dapatin free 180 orang atau followers baru ketimbang yang kanan. Gitu ya. Atau misalnya teman-teman, ada nggak yang di sini boost iklan misalnya? Atau iklan lah di TikTok, di Instagram atau apapun itu ya. Dengan mengubah deskripsi bio, teman-teman akan lebih optimal. Katakan kalau 10 juta teman-teman beriklan, teman-teman akan optimal 1,8 juta. Ya, secara performa gitu ya. Artinya, ya teman-teman bisa lebih optimal gitu ya. Di sini ada chance to win, sebetulnya nggak terlalu banyak kita pakai ya. Jadi possibility buat dia bisa menang dari bandingkan yang atas tuh cuma 3% atau 4% lah. Jadi makanya itu lebih optimal yang atas sebetulnya. Jadi harusnya semakin besar chance to win tuh semakin tinggi nilainya. Basically cuma itu. Tapi lagi ini tools berbayar yang saya pakai murni cuma buat ngumpulin data-data bukti ya teman-teman, agar ya ada pembuktian lah dari setiap riset yang kita pakai sebetulnya kayak gitu teman-teman. Jadi intinya membuat secara struktural yang rapi itu baik teman-teman. Dan yang saya pakai metode yang di sebelah kanan tadi itu sebetulnya dengan ada ini teman-teman, 4 hal. Jadi satu adalah baris pertama itu berisi yang namanya informasi teman-teman. Baris kedua berisi namanya penawaran atau promosi teman-teman.
Jadi kalau saya bilangnya adalah saya mengajar bla bla bla. Nah, penawarnya adalah ya saya ngajar ini cara optimasi apa aja, algoritma, hashtag, Instagram, analisa mendalam dan optimasi misalnya gitu ya. Jadi itu apa yang saya tawarin. Jadi yang ditawarin itu bukan sekedar kayak promo-promo gitu, bukan ya teman-teman. Tetapi apa yang bisa kita bantu dari orang. Kita memberikan edukasi mendalam nih tentang seputar mengelola keuangan keluarga misalnya. Yaitu adalah penawaran teman-teman. Oke. Kemudian yang ketiga, baris ketiga nih ya, baris ketiga adalah garansi atau authority. Kalau di saya kebetulan saya tidak pakai garansi, saya pakainya authority. Jadi saya bilangnya saya sudah membantu 21.000 member lainnya kayak gitu. Itu namanya authority. Kalau teman-teman pernah dapat award apa gitu ya, ya teman-teman silakan masukkan gitu ya. Jadi ya itu adalah jenis authority kalau di tempat teman-teman. Apa sih fungsinya teman-teman? Baris nomor 1 itu adalah tentang siapa kita. Baris nomor 2 tentang apa sih yang bermanfaat buat ya apa yang bisa bermanfaat dari kita untuk orang yang berkunjung ke sana, teman-teman. Harus langsung muncul gitu ya. Baris nomor 3 adalah kenapa kemudian kalau dia udah tertarik, kenapa dia harus percaya sama kita, teman-teman. Sesimpel itu. Ya. Jadi 1, 2, 3 itu penting. Sama yang keempat adalah ajakan bertanya jelas. Itu adalah saya suruh klik ke bawah untuk kalau dia mau belajar lagi. Jadi urutannya begitu, teman-teman. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga butuh praktek pastinya gitu ya. Nah, gimana apa yang kita praktekkan? Ini kita akan praktek sama-sama, di mana kita akan pakai namanya AI, teman-teman. Teman-teman boleh buka link ini atau teman-teman boleh scan di foto. Kayaknya teman-teman dapat materinya harusnya ya. Buat yang absen kayaknya ya. Jadi teman-teman kita akan pakai AI teman-teman untuk bisa masukin ya mengoptimasi bionya. Teman-teman kalau mau ketik juga boleh sebetulnya gitu ya. Teman-teman bisa ketik ini. Jadi kalau teman-teman buka, teman-teman akan kebuka halaman seperti ini ya. Ini ada 4 prompt yang kita akan praktekin sama-sama hari ini. Prompt 1 ini adalah bertindak sebagai pakai Instagram, buatkan 4 baris deskripsi bio yang menarik dengan maksimal 80 karakter setiap baris gitu ya, buat bla bla bla. Ini tinggal di copy, teman-teman, maksud saya, di copy. Oke. Teman-teman nanti tinggal buka yang namanya Chat GPT teman-teman di HP boleh gitu ya. Nah, nanti kita akan ubah di bagian sini, teman-teman. Kita akan isi di bagian brand. Teman-teman, apakah bisa buka ya di HP? Harusnya nih saya masih buka. Oke, sini saya masih buka ya. Kak Niko, Oke, sorry. saya bantu paste di kolom chat aja ya, biar teman-teman bisa coba ya. Di paste ke Oke, mana ya? di chat. Teman-teman bisa saya taruh di chat gitu ya. Nah, teman-teman tinggal paste di di Instagram, di chat GPT-nya. Oke. Kemudian teman-teman ubah di bagian brand ya, teman-teman. Teman-teman ubah di bagian brand. Ini saya masukkan misalnya Nico Julius ya. Nah, tadi kata kunci saya adalah financial advisor educatif. Misalnya, ini saya bayangin ya teman-teman, saya buat sembarangan gitu ya. Intinya kayak gini teman-teman. Information band, saya membantu untuk mengedukasi Anda untuk mengelola keuangan pribadi dan keluarga, misal kayak gitu ya. Linknya yang tadi ya, sorry ya. Link tadi teman-teman, itu link kayak Bitly aja teman-teman sebetulnya. Teman-teman scan juga boleh ya. Sama sebetulnya ya teman-teman. Ini saya nggak bisa copy ya. Teman-teman mungkin bisa ketik aja. Go upgrade dulu. Ini garis miring IG Prom. Oke. Bisa? Sudah? Mungkin teman-teman bisa bantu saya juga ya. Ketikin di chat kalau memang teman-teman bisa bantu sama teman-teman yang lainnya. Oke. Nah, udah ada yang bantuin ya.
Kemudian saya balik lagi untuk praktek gitu ya. Jadi teman-teman copy yang prompt 1. Ini yang tadi saya isi ya, sekali lagi ya teman-teman yang di bagian brand, informasi brand saya bilang saya mengedukasi Anda untuk mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Penawarannya, kalau nggak bisa diketik, pencet yang ini teman-teman, yang ini ya. Apa namanya? Yang ini ya. Ini ketik, kemudian penawarannya saya bilang konsultasi via WhatsApp gratis gitu ya. Oke, garansinya adalah otoritinya ada nggak teman-teman? Berpengalaman 3 tahun misalnya gitu ya. Contoh kayak gini teman-teman. Jadi saya sesimpel pakai ini ya. Teman-teman pakai aplikasi install boleh gitu ya. Kalau udah, jadi saya udah menambahkan ini ya teman-teman ya. Sekali lagi ya, saat saya paste saya menambahkan di bagian ini nih. Ini yang saya tambahin, yang saya edit ya. Ini yang saya edit. Nico Julius, Educative Financial Advisor, bla bla bla. Kemudian saya klik enter teman-teman. Maka dia akan memberikan kita 3 alternatif teman-teman. Nah, ini 3 alternatif bio yang bisa teman-teman pakai atau teman-teman pilih suka yang mana kayak gitu. Nah, ini ya. Edukasi keuangan pribadi keluarga, mengelola keuangan pribadi, edukasi keuangan bla bla bla. Nah, teman-teman Itu cara bebas ngeditnya gimana itu? gimana? Sorry. Itu Itu ada kan kita teman-teman yang sudah siap. copy. Yes. Untuk Sudah buat. ngisi, untuk mengubah Ngeditnya. itu, Ngubahnya ini kan udah di copy iya paste. ngeditnya. Di scroll aja ke bawah nih. Bisa nggak? Iya. Oh, di chat GPT ya, bukan. Di ChatGPT ya. Kita pakai ChatGPT. Duh. Aplikasi ya? Enggak, browser juga ada kok. Pakai browser juga boleh ya. Atau kalau teman-teman mau lebih gampang ngeditnya, teman-teman pindah copy paste, pindahin dulu ke Google Note, ke Note lah, ke Note di HP itu loh. Ke Note, teman-teman edit, baru deh nanti di copy paste di apa namanya ChatGPT-nya ya, juga boleh. Ya, pakai Gemini juga boleh ya, nggak harus pakai ChatGPT ya. Yang saya tulis itu boleh ya di sini ya. Brand Nico Julius, apa ini kan kata kunci yang tadi saya masukkan ya. Kemudian informasinya saya mengedukasi bla bla bla, penawarannya konsultasi gratis via WhatsApp gratis. Kemudian apa lagi nih? Berpengalaman 3 tahun misalnya gitu. Jadi teman-teman bisa apa namanya? Bisa pakai kayak gitu ya. Bisa pakai jadi tinggal dipilih nih mana yang lebih bagus. 1 2 3. Copy paste ya. Nanti kayaknya teman-teman juga bisa sambil-sambil praktek juga ya. Ini contoh ya, yang bisa teman-teman pakai. Mau tanya, bisa nggak? Boleh. Satu pertanyaan aja Eh, ya, materi teman-teman. Jadi saya harus ngejar materi. Gimana ini, Pak? ini kan eh, biasanya ada limitnya, Pak, yang tulisan ini yang di profile itu, Pak. Gimana kalau misalnya Ini sudah panjang sesuai. gini? Enggak. Ini udah sesuai kok. Ini kan sudah diajarin mesinnya bahwa maksimal 80 karakter pada setiap baris. Jadi ini udah aman dari bio kok. Udah Oh, aman dari limit Instagram. oke. Jadi udah didesain agar si mesin bisa sesuaiin sama limit maksimal dari bio deskripsi Instagram. Jadi aman, ya. Jadi meskipun deskripsinya panjang, nanti dimasukkan di link itu, nanti dia ini, Pak, menyesuaikan Enggak, sendiri. yang dimasukkan yang hasilnya, Pak, bukan yang prompt-nya ya. Prompt-nya masukinnya ke ChatGPT. Iya, maksudnya prompt masukin di link ini kan, yang promnya itu kan. yang sini. Enggak. Iya, Punya saya gratisan kok tadi. Punya saya yang ChatGPT gratisan. Yang ini kan maksudnya. iya, ini dimasukin ke link yang tadi, atau enggak? Bukan. Linknya dibuka dulu, link yang tadi dibuka dulu. Nanti akan dapat, ini diklik, Ya, dibuka dulu, akan dapat ini. ya benar. Nah, inilah yang di-copy. Ini yang di-copy, dipaste ke ChatGPT. Nah, itu saya perhatiin teman-teman di chat juga udah mulai ada yang berhasil ya.
Jadi ini yang di-copy, kemudian ini yang diisi ya, teman-teman. Kak, Yang berhasil ya. hanya tipis boleh, Kak? Yes. Bisa aja, Kak. Landing page-nya itu better apa ya, Kak? Soalnya kalau Tribelio itu kan sebenarnya secara nggak langsung kita berbagi data sama yang pengelolanya kan ya. Kalau dari Kakak better saranin apa ya? Thank you, Kak. Landing page link. Kalau link bio kenapa teman-teman nggak pakai landing page-nya teman-teman? Kan ada agency referral. Oh, tapi aku nggak tahu ya. Seingatku agensi referral itu mengacu ke suatu produk tertentu langsung sih. Coba nanti aku ekspor dulu ya. Seingatku sih Yes. langsung referral ke produk tertentu gitu. Coba-coba. Sorry, Oh, sorry saya jump in Enggak dikit. Kak, Ya, langsung boleh, ke boleh. ya, link di- referral itu boleh dipakai, Bu. Jadi nggak ke produk tertentu, itu adalah websitenya Ibu. Oh, oke. Thank you ya, Pak. Ya, thank you. Silakan, Ya Mas tuh, Niko. pokoknya website agent harusnya ya. Ya, ya. Terima kasih Iya, juga, betul. Pak. Ya. ChatGPT yang nggak berbayar, ChatGPT namanya, teman-teman. Dia nggak perlu bayar ya. Jadi landing page-nya, landing page seperti itu. Oke. Tapi promnya jangan dihapus dulu teman-teman, karena kita masih ada praktek yang lain. Karena kita belum buat konten, karena kita akan lanjutin nanti dari sana ya teman-teman. Jadi chat historinya jangan diapa-apain. Nanti kita akan lanjutin lagi habis ini ya. Tapi buat bio itu kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya nih dari sini ya, saya lanjutin sedikit. Dari sini teman-teman misalnya nggak suka, saya nggak suka misalnya ya, saya nggak suka buatin lagi yang lain, teman-teman tinggal ketik gitu aja ya, maka dia akan kasih variasi lain kayak gitu. Nah, kalau teman-teman merasa nggak suka, misalnya bisa, atau misalnya gini, buatin lebih soft sell dong gitu ya, misalnya kayak gitu teman-teman juga bisa. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa ya udah ngobrol aja sama asistennya ya. Itu asisten yang pintar yang teman-teman bisa buat yang teman-teman bisa pakai ya. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih dari tadi kan kita udah coba 9 ya teman-teman. Mana yang teman-teman lebih suka gitu ya. Atau teman-teman bisa bilang, oh bahasanya terlalu kaku buat yang lebih casual misalnya kayak gitu juga boleh. Jadi ya senyaman teman-teman gitu ya sampai dapat. Seperti itu teman-teman.